Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Wasana, mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sterilisasi, yaitu prosedur sterilisasi. Untuk memenuhi mata kuliah manajemen safety dengan dosen pengampu Nurse Isnaniar SCAP MCAP. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya dan saya akan menjelaskannya. Langsung saja kita masuk ke pengertian sterilisasi. Menurut Anton 2003, sterilisasi yaitu proses mematikan semua mikroorganisme dengan pemanasan, dengan tujuan membebaskan bahan dari semua mikroba perusak. Sterilisasi didefinisikan sebagai upaya untuk membunuh mikroorganisme termasuk dalam bentuk spora. Desinfeksi merupakan proses untuk merusak organisme yang bersifat patogen, namun dapat mengeliminasi dalam bentuk spora. Adapun tujuan dari sterilisasi ini yaitu untuk memusnahkan semua bentuk kehidupan mikroorganisme patogen termasuk spora yang mungkin berada pada peralatan kedokteran. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sterilisasi diantaranya yang pertama, sterilisator, alat untuk mensteril, harus siap pakai, bersih, dan masih berfungsi. Yang kedua, peralatan yang akan disterilisasi harus dibungkus dan diberi label yang jelas dengan menyebutkan jenis peralatan, jumlah, dan tanggal sterilisasi. Yang ketiga, penataan alat harus berprinsip bahwa semua bagian dapat steril. Yang keempat, tidak boleh menambah peralatan dalam sterilisator sebelum waktu mensteril selesai. Yang kelima, memindahkan alat steril ke dalam tempatnya dengan korentang steril. Yang terakhir, saat mendinginkan alat steril tidak boleh membuka pembungkusnya. Bila terbuka harus dilakukan sterilisasi ulang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan sterilisasi. Yang pertama, prosedur sterilisasi. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, perilaku manusia. Yang keempat, karakteristik alat dan bahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi keberhasilan sterilisasi, yaitu prosedur sterilisasi. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana prosedur sterilisasi dengan benar. Selanjutnya, prosedur sterilisasi. Yang pertama, membersihkan dan mengeringkan seluruh instrumen yang akan disterilkan. Yang kedua, semua peralatan yang berangsel harus dibuka. Yang ketiga, instrumen sebaiknya jangan diikat ketat untuk mencegah kontak uap dengan seluruh permukaan. Yang keempat, susun paket dalam ruangan untuk memudahkan sirkulasi yang bebas dan penetrasi uap keseluruhan permukaan. Yang kelima, tutup pintu sterilisator kemudian tekan tombol on. Yang keenam, setelah dingin tutup semua tempat peralatan yang terbuka. Selanjutnya, alat siap digunakan. Prosedur sterilisasi instrumen. Nah, di sini saya mengambil contoh prosedur sterilisasi panas kering atau oven, memakai oven. Nah, adapun prosedurnya yang pertama, membuka pintu oven dan meletakkan alat-alat yang disterilisasikan dengan rapi dengan cara menyusun alat yang akan disterilisasikan dalam bak instrumen tertutup dengan posisi yang sama atau searah. Yang kedua, memasukkan bak instrumen yang telah disusun ke dalam oven. Menutup pintu oven dengan cara memastikan semua peralatan sudah masuk dengan benar. Menutup pintu oven dengan rapat. Lalu tunggu sampai suhu mencapai 170 derajat Celcius dan biarkan selama 60 menit. Nah, di sini ada gambaran sterilisasi panas kering yaitu oven. Di sini alat oven yang untuk mensterilkan alat-alat ini. Selanjutnya,
Setelah selesai, tunggu sampai suhu turun, buka pintu oven, keluarkan alat-alat yang sudah steril dengan menggunakan korentang steril dengan cara menunggu sekitar 15 menit setelah lampu indikator mati. Membuka pintu oven pelan-pelan, mengeluarkan alat yang telah disterilkan dengan korentang. Lalu untuk mendinginkan peralatan steril, dilarang membuka bungkus dan tutupnya. Nah, selanjutnya saya memakai contoh juga sterilisasi menggunakan autoclave. Nah, di sini contoh gambar dari alat autoclave ini. Nah, adapun prosedurnya, yang pertama menuang air suling sampai batas tertentu ke dalam autoclave. Nah, yang kedua, letakkan wadah ke dalam autoclave dengan cara tabung reaksi diambil satu persatu dengan korentang, kemudian disusun di dalam wadah aluminium yang sudah terdapat di dalam autoclave dengan cara minimal 0,5 cm dengan alat yang lain. Lalu, meletakkan sterilisator pada tubuh sterilisator dan meletakkan baut-baut penahan ke atas tempat yang sesuai dengan tutup sterilisator. Kemudian, kencangkan masing-masing murnya secara bersama pada sudut yang bersilangan dan putar ke arah kanan. Baru pada dua baut pada sisi sebelahnya ke arah kanan sampai erat dan tidak bisa diputar lagi. Lalu, membuka pengatur klep pengaman. Yang kedua, bila uap air mulai keluar dengan deras menimbulkan bunyi mendesis, tutup klem pengaman dengan cara mendorong pengaturnya ke bawah sehingga posisinya mendatar. Lalu mempertahankan tekanan pada suhu 121 derajat Celcius dengan cara mengurangi pemanasan seperlunya untuk mempertahankan tekanan tersebut. Lalu menyeterilkan media dan peralatan dengan cara mempertahankan 1 atm selama 15-20 menit. Mengawasi tekanan selama proses, mematikan alat dan mendiamkannya selama 15 menit sambil dibuka penutupnya. Bila alat petunjuk tekanan sudah mencapai 0 dan suhu telah turun sampai jauh di bawah 100 derajat Celcius, bukalah pengatur klep pengaman. Lalu membuang air yang tersisa di dalam sterilisator dan keringkan baik-baik semua bagiannya. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari prosedur sterilisasi ini. Jika ada kekurangan atau kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan semoga materi ini dan penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.